Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dengan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kisah tafsir. Nah ini tafsir kita membaca kitab Jalalain. Qala al-muallif Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Syekh Mutbahhir Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allahu bi ulumihi ma fid darain. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita semalam membahas tafsir surat tentang Muharram, tentang wal asri lah. Wal asri, karena kita melompat karena waktunya pas dengan Muharram. Sebelumnya karena Zulhijjah kita membahas surat Al-Kautsar. Kita melompati itu. Melompat berapa surat? 1, 2, 3, 4 surat. Jadi kalau dilihat dari susunan Al-Qur'an, itu dari Ad-Duha, kemudian Alam Nashrah, At-Tin, Iqra, Al-Alaq. Terus ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kita, nah itu tadi ada petunjuk dari Allah, tapi kita faham kada? Kita mau mengambil itu pelajaran atau kada? Nah ini, kalau kita amati khususnya dari, nah itu bisa sagan burung, wah, sagan burung besok, karena bisa jadi duit itu, simpan. Kawas sagan mau unjun. Baik. Kalau kita lihat, kita amati dari seterusnya adalah surat At-Tin. Habis itu Iqra, Inna anzalna. Habis Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Bayyinah. Nah, ulun mencoba mengamati dari Al-Bayyinah aja. Al-Bayyinah ini tentang sesuatu yang terang benderang. Nah, itu petunjuk yang terang benderang. Al-Bayyinah. Di akhir surat disebutkan orang-orang yang kafir, dia akan kekal di neraka. Orang-orang beriman dan beramal soleh, dia akan kekal di surga. Khalidina fiha abada, dia kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho dan dia ridho kepada Allah. Artinya itu cerita tentang perjalanan hidup manusia yang terakhir. Jadi masih ingat tidak bahwa hidup kita itu ada 6 kehidupan yang harus kita lewati. Ya kalau 6 kah? Berapa? Atau ada tambahan lagi? Masih ingat lah? Itu harus di keluar kepala bahwa kehidupan kita itu ada 6. Kita hidup wayah ini sekarang ini salah satu daripada 6 itu. Yang pertama alam arwah, alam dzar, di alam sana. Sebelum kita diciptakan, roh kita sudah ada. Yang kedua apa? Masuk ke dalam alam rahim, kandungan. Itu yang kedua. Dan kita berada sekarang, dilahirkan, mulai kita hidup di dunia, alam dunia. Itu namanya alam dunia,
alam ujian, alam beramal, alam menabung, alam bercocok tanam, alam mempersiapkan. Yang beratnya itu alam ujian. Nah, itu kehidupan yang ketiga. Nah, kehidupan yang keempat adalah alam barzakh. Ketika kita meninggal masuk ke dalam kubur. Itu alam, satu alam barzakh. Karena kita di situ menunggu sampai semua yang di alam arwah ini, roh-roh semuanya masuk ke dunia, baru mulai ditiupkan sangkakala, trompet. Itu yang ulun kisahkan di Inggris sekitar tahun 2000 berapa itu, yang bisa cek di YouTube, sound suara yang aneh di Inggris. Jadi orang berdiri semuanya, panjang. Semua orang menoleh, apa ini? Suara apa ini? Trompet nggak mungkin. Itu suara aneh. Tapi ilmuwan mengatakan itu hanya sekedar suara angin. Wallahu alam. Tapi bisa jadi ada yang berkelekar diulah lelucuan, ini jangan-jangan malaikat Israfil cek sound lagi. Jadi trompet dibersihkan, ini mau ditiup, ini dibersihkan dulu karena lawas sudah diciptakan, belum ditiup-tiup. Mbak dibersihkan, ditiup, rupanya pas meniup debunya tuh berbunyi, itu masih ditiupan sedikit aja, belum kayak Pak tiup. Nah, hancur langsung. Nah itu ini alam barzakh sampai peniupan trompet. Tapi jangan nanulah itu. Tapi itu ada, nyata itu. Apakah itu? Nah ini kita mengambil pelajaran. Bagi orang barat itu hanya fenomena alam. Itu bang barat itu. Sama cerita gempa di Potobo. Betapa sementara ini kita melihat gempa itu goyang-goyang hancur. Goyang-goyang ada tsunami Aceh. Gempa tsunami Aceh, ratusan ribu yang mati. Baru kemudian tahun 2000 berapa? 2014 kah? Di Palu. Gempa itu kita melihat tiang tower, tiang listrik itu, gardu jalan tuh tinggalan. Rumah satu komplek hilang. Ini bujur-bujur ditelan bumi, bujur-bujur. Maka ilmuwan menghitung ini fenomena alam karena di dalamnya ada pasir, ada patahan, ada air, sehingga itu ilmuwan. Cuma kita orang beriman, apa artinya ini? Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu kejadian kecuali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin, daun jatuh, wala ratbin wala yabisin, yang kering atau yang basah, illa fi kitabim seberataan ada tulisannya. Daun satu pohon ini ada berapa daun yang jatuh setiap hari? Satu pohon. Seluruh daun-daun yang ada di alam semesta ini, di Tahura ada berapa ribu pohon, semuanya jatuhnya itu terhitung, terkontrol, dan Allah tahu. Jangankan daun, jangankan kita, daun aja dihitung. Ada tujuannya. Dan semuanya terkontrol dalam kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang terjadi dengan diri kita. Jadi apapun yang terjadi, HP hilang, kecelakaan, ada yang garing, ada yang ini, semuanya ini adalah petunjuk-petunjuk kepada kita. Kayak tadi datang orang kada usah. Kadang-kadang ketika tidak kita anggap sebagai petunjuk, dia lewat-lewat begitu saja. Tapi bagi orang yang beriman, kejadian Poso, kejadian Aceh, kejadian apapun yang terjadi, termasuk COVID,
semuanya adalah petunjuk yang Allah ingin menyampaikan sesuatu. Daun jatuh, jadi Allah kada pernah iseng, kada pernah main-main dengan kejadian-kejadian ini. Segala yang terjadi ada tujuannya. Masalahnya kita faham atau kada, kita menggali maknanya itu atau kada. Al-Quran 30 juz, banyak pelajaran di dalamnya. Masalahnya kita mau faham atau kada, mau membalami atau kada. Kejadian-kejadian banyak sekali. Ada tetangga yang meninggal, ada yang sakit, ada yang uyuh, ada yang di PHK, ada yang ini macam-macam. Semuanya itu ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita mengambilnya atau kada. Sama dengan kai tadi, ada pertolongan, bisa aja jerkai lain ini jawaban Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalannya. Tiap hari 5 kali minimal 17 rakaat, 17 ayat Al-Quran kita baca minimal. Ihdinas siratal, Allah memberikan petunjuk. Nah, petunjuk berlipat-lipat berkali-kali. Mau mengambil petunjuk itu atau kada? Masih ajakah gawian yang kurang-kurang baik digawi? Nah, itu kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh Allah, termasuk dalam Al-Quran ini. Nah, tadi kehidupan yang ketiga adalah hidup dunia, keempat adalah kehidupan alam barzah, kelima alam mahsyar. Dan itu disampaikan oleh Allah di 4 surat setelah Al-Bayyinah tadi. Jadi Al-Bayyinah Allah menjelaskan kehidupan yang keempat, kelima, dan keenam. Keenam itu surga dan neraka. Dalam surat Al-Bayyinah terakhir, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu akhirnya hidupan keenam. Nah, Az-Zilzalah, Al-Adiyat, At-Takatsur, Al-Qari'ah, ini bercerita tentang kehidupan yang dua, keempat dan yang kelima. Keempat dan kelima, yaitu alam barzah di surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Itu kehidupan keempat, alam barzah. Kemudian Az-Zilzalah, Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, kemudian Al-Qari'ah, mal Qari'ah, kemudian At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Ini bercerita tentang kehidupan yang keempat dan yang kelima, yaitu alam kubur dan alam yang kelima yaitu alam mahsyar. Ceritanya di situ. Az-Zilzalah cerita tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit amalan kebaikan akan dilihat, keburukan akan dilihat. Nah itu. Kemudian Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur, yang di dalam dada dikeluarkan, ditampakkan oleh Allah. Itu apa, cerita apa? Hisab, kitab. Nah, tertulis seberataan apa yang kita gawe itu tertulis, nanti kita tafsirkan. Kemudian Al-Qari'ah, faman sakulat mawazinu, adapun yang berat timbangan kebaikannya. Apa ini? Mizan, timbangan di padang mahsyar. Ditimbang kita, mana yang besar berat? Apakah amal kebaikannya berat atau kosong tidak amal kebaikannya? Kemudian At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Maka kita kan berprotes, ini kenapa kededa ayat yang urutnya itu, nah penjelasannya kayak kitab ilmiah kan terstruktur, lahir, kekanakan, anum, tuha, kai-kai, meninggal. Ini loncat-loncat, meninggal. Itulah uniknya Al-Quran. Al-Quran menjelaskan kapan diperlukan. Jadi ayatnya itu pas, nyaman disampaikan. Tinggal kita merangkainya, menyusunnya. Nah, ini yang akan kita baca semalam, surat Al-Asr. Dari surat Al-Asr, Al-Humazah, kemudian Al-Fil, kemudian Li'ila fi Quraisyin,
Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang terakhir adalah Al-Kautsar. 6 surat ini cerita tentang apa? Bukan yang ketiga, bukan yang kelima, keempat, kelima dan keenam. Bukan tentang alam barzah, bukan tentang alam mahsyar, bukan tentang hari kiamat. Tetapi ini menjelaskan 6 surat ini tentang kehidupan kita di dunia. Ketika kita di dunia ini kira-kira kayak itu. Jadi Al-Quran itu menjelaskan panjang. Nah, di terakhir ini inti-intinya. Harusnya kita belajarnya dari pertama, Bang. Dari Al-Baqarah. Ini terakhir kita nih. Kita ngambil dari belakang. Itu jadi belakang, Bang, kita tuh ya loh. Dari belakang mau urut kayak itu. Nah. Kadang-kadang nonton YouTube itu dari awal panjang benar, langsung aja skip, langsung terakhir kayak apa? Nonton MMA, langsung terakhir siapa yang menang? Hanya kalau menang bagus, hanya tenang kita daripada kutub-kutub di tengah-tengah. Ini gol kah ada kamu sia kalah Indonesia nih. Pas terakhir menang aja, ada apa? Hanya tenang. Nah, kita membaca Al-Quran kayak itu juga rupanya. Kita baca dari akhir, karena memang di akhir ini inti-intinya sampai kemudian Al-Kafirun itu tentang penegasan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan akidah, keyakinan kada tawar menawar. Nah, kira-kira kayak itu. Kemudian An-Nasr, terus itu prinsip-prinsip hidup. Kita udah ulas. Baik, kita akan membaca sambungan yang semalam. Al-Asr sudah. Intinya surat Al-Asr, wal asri, Allah bersumpah demi waktu. Artinya yang disumpahkan oleh Allah ini sesuatu yang sering diingkari. Kenapa sampai Allah bersumpah? Karena ini sering diingkari oleh kada percaya orang. Sampai kemudian Allah bersumpah wal asri, nah demi waktu. Ini sudah kada dustaan lagi. Nah, kira-kira gitu. Tidak ada dusta antara kita. Wallahi, apa yang aku kenal bacakan ini adalah benar, aku sampaikan ini adalah benar. Itu sumpah. Allah bersumpah demi terserah Allah, karena semuanya ciptaan Allah. Demi masa. Nah, kebanyakan orang kada percaya. Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Semuanya tidak terkecuali. Illalladzina amanu. Sudah kita bahas, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, dan banyak beramal saleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Surat setelahnya Al-Humazah. Jadi intinya ayat Al-Asr ini ikam manfaatkan kesempatan, manfaatkan waktu yang ada. Ikam ada kesempatan, ada waktu. Apa tuh kata Rasulullah, sabda Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla harimika, masih anum. Pakai baik-baik sebelum kena tuha. Ulun di komplek melihat, komplek ulun banyak yang sudah pensiun, berumur. Tulak ke masjid harus pakai tongkat. Sembahyang kada kawal lagi duduk bekursi sidin. Luar biasa semangat. Dalam kondisi usia sudah mulai uzur, belipat batis ngalih, tetap ada semangat untuk ke masjid. Kita akan melewati nengkaya itu. Sampai mungkin kita hendak ke masjid, tetapi kada kaya, nggak ada tenaga, nggak ada kuat, kada ada yang mengantar, apalagi tinggi kayak ini. Rabah langsung. Untung masih anum-anum di sini. Ini sudah usia 60-70 lah terkawan naik ini kayaknya. Harus ada tambahan yang naik-naikan undak-undakan supaya nyaman. Nah, beberapa mungkin ada orang-orang yang ingin sembahyang di masjid. Bayangkan 27 kali kita sholat asar di rumah, satu pahala. Kalau di masjid dikali 27. Banyak kesempatan. Nah, ini mumpung syababaka qabla haromika, mudamu sebelum datang tuhamu. Karena kalau sudah tuha tetangis kita hendak ke masjid itu kada kawa juga.
Walaupun ada hadis yang mengatakan kalau orang tahu pahala sholat isya berjamaah, pahalanya la atau habwa, dia akan datang ke masjid beting kaung, merangkak kayak kalau kita datang ke masjid untuk menggapaikan kemuliaan ke masjid. Merangkak, ada videonya orang Arab, rumahnya jauh, kada normal, tapi karena ada semangat ke masjid. Ada lagi cerita orang buta nggak bisa ke masjid karena ingin ke masjid. Apa caranya? Pakai tali dibentang dari rumahnya, mungkin rumahnya di pojok situ, mungkin dibentang dari rumahnya ke masjid. Dia mau berangkat ke masjid, pegang tali itu aja lagi, dalam keadaan buta, sampai di masjid hanya masuk. Betapa orang ingin ke masjid. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum datang tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum garing. Kalau sudah garing, asam urat, kolesterol, apalagi diabetes, gula, darah tinggi, hipertensi. Ini ada lagi apa? Komplikasi. Wah, sudah itu. Apalagi sakit di sini lah. Sakit di sini sama di sini. Lain. Kanker, kantong kering. Sakit sini, sakit benar tuh. Nah, syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum kau fakir. Yang pegawai pada akhirnya pensiun ya kalau pensiun. Aduh. Kalau sekarang masih ada pensiun, berapa tahun lagi tidak ada lagi pensiun. Akan dihapuskan konon katanya. Artinya ketika kita pensiun, nol penghasilan. Nah ini ghinaka qabla faqri, kesempatan kita bisi. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu manfaatkan sebelum matimu. Nah ini pesan dalam surat Al-Asr. Nah ayat berikutnya Al-Humazah, kalau kita memanfaatkan waktu untuk belajar, menambah penghasilan, maka harta akan terkumpul. Hati-hati peringatan di situ. Alladzi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlaq, dikira harta ini yang menjadikan dia kuat. Surat berikutnya Al-Fil. Surat Al-Fil apa? Artinya itu cerita ada negara lain. Jadi Rasulullah itu di Mekah, Abraha itu di Yaman. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa Ikam itu akan menghadapi negara lain. Abraha datang ingin menghancurkan kota Mekah. Apa yang terjadi? Allah selamatkan kota Mekah. Tersirat di situ ada makna Ikam hidup di dunia ini ada kada Ikam aja, kada kita aja, ada negara lain, ada orang lain, ada orang yang bersama Anda. Nah itu pesan yang tersirat. Surat berikutnya Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah yang telah memberikan engkau makan dan memberikan keamanan. Perdagangan. Apa artinya? Dalam hidup ini kita harus berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sorangan. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain, berdagang dengan orang lain. Masyarakat Quraisy berdagang ke Palestina, berdagang juga ke Yaman, berdagang juga ke India. Ini perdagangan, inilah kehidupan dunia. Cuma ingat, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan Ka'bah ini nah, yang Dia memberi engkau makan. Kita berpikir kayak apa Allah memberi makan? Menyuapi kah? Disuapi kah kita sama Allah? Enggak. Allah memberikan jalan kepada kita, memudahkan kita, memberikan rizki kepada kita. Siapapun kita pasti akan makan. Caranya kayak apa? Allah yang mengatur.
Tinggal kita mau menuju atau tidak. Nah, kemudian surat Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ingat, ketika engkau bisih waktu yang baik kau gunakan, berdagang ada hasilnya, hidup bermanfaat, memiliki harta, ingat itu. Ada orang miskin, ada orang yatim. Artinya apa? Ini amalan kita. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak memberikan orang miskin, ini ada termasuk orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ayat surat yang terakhir, inna a'tainakal kautsar. Aku beri engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabb, salat jangan kada ingat. Wanhar, sembelih, korbankan sesuatu, sedekahkan, kira-kira kayak itu. Ini gambaran singkat. Jadi ini kalau di halaman Al-Qur'an yang wayah ini, yang sekarang yang Madinah apa itu. Jadi Az-Zilzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, kemudian At-Takasur, itu 2 halaman. Kalau ulun lihat, memang suratnya berbeda-beda, tapi ada makna yang bisa kita ambil. Ada pesan yang kita bisa ambil di situ. Tentang apa? Kehidupan yang keempat dan yang kelima, yaitu cerita kubur dan cerita padang mahsyar. Nah, Al-Asr terus sampai An-Nas, Al-Kautsar, ini tentang kehidupan kita di dunia. Nah, pegang itu, prinsip-prinsip itu, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini gambaran umum supaya kita ketika membacanya itu bisa sampai ke dada kita. Baik. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, alhaakumut takatsur syaghalakum an taatillah. Engkau telah disibukkan karena at-takasur. Salah ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, neraka, kalimatu azabin awadin fi jahannam. Neraka wail itu adalah kalimat tentang azab dan sebuah lembah terendah yang ada di dalam api neraka. Wail itu jadi ibarat ini neraka, misalnya paling bawahnya itu wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail, lembah-lembahnya api neraka, kerak-keraknya api neraka. Likulli humazatin, bagi orang yang pengumpat. Lumazah ay kathirul hamas wal lamas ay al-ghibah, atau sering menggibah. Nazalat fi man kana yaghtabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menghina dan menggibah atau melecehkan. Turun ketika ada orang-orang Quraisy kafir yang menggunjing, menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman, seperti Umayyah bin Khalaf dan Walid al-Mughirah dan orang-orang selain itu. Alladzi jama'a, yang telah mengumpulkan bit tahfif wat tasydid, yaitu mengumpulkan malau wa'adadah, harta dan dia menghitung-hitungnya. Ahsahu wa ja'alahu iddatan li hawadis, dia menghitung-hitungnya dan dia jadikan harta itu sebagai persiapan untuk kejadian-kejadian yang akan datang setelah itu. Yahsabu, dia mengira, lijahlihi, karena dia kebodohan dia, annama lahu akhladah, bahwa harta itu yang akan menjadikan dia kekal. Ja'alahu khalidan la yamut, menjadikan dia kekal, tidak akan mati-mati. Kalla, tidak demikian. La yumbadanna fi, jawab qasam, ini adalah jawab kalla tadi. La yutrahanna, pasti dia akan dilemparkan, fil khutamah,
ai neraka hutamah, yaitu allati tahtimu kullama ulqiya fiha, yang dia menghancurkan apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Hutamah itu neraka well tadi, ada namanya hutamah yang ketika kita masukkan apapun hancur, leleh langsung, hancur lebur apapun yang masuk. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Orang-orang yang mengira hartanya itu tadi akan menjadikan dia kekal akan hancur di dalam neraka hutamah nih. Hancur sehancur-hancurnya. Narullah wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa itu khutamah? Kalau engkau kada tahu, narullahil muqadah, itu adalah api yang dinyalakan oleh Allah dan menyala-nyala. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya dia akan muqsadah, terkunci di dalamnya, fi amadim mumaddadah, dan dia terikat di dalam ikatan tiang-tiang yang terjulur di dalamnya. Lima qablahu fatakuna dakhilal amad. Jadi tiangnya itu, di dalam tiangnya itu ada api, dan orang ini terikat di dalam api. Jadi kayak sate modelnya, terikat kada kawa kemana-mana, kemudian dipanggang dan hancur. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh Allah, bahwa itu gambarannya hari kiamat. Kuat kada kita? Barang yang jatuh aja hancur, apinya itu tattali'u alal afidah, sampai ke dalam apa namanya, hati. Jadi kalau kita panggang, ilustrasinya itu kayak microwave. Microwave itu kan kada pakai api dia. Micro itu gelombang panas. Apa? Apa namanya? Hawa panas. Dia pakai gelombang panas. Gelombang-gelombang itu, dan dia ketika memanaskan sesuatu, plastik ini kada leleh. Cuma kalau ayam yang frozen, yang es diandak di situ, itu sampai dalam-dalamnya tuh leleh. Jadi kalau kita mungkin kita masukkan tangan kita, tulang kita tuh terbakar, karena dia bukan pakai api. Kalau api di luarnya aja. Tapi kalau gelombang panas itu gelombangnya tuh masuk ke dalam, dan panas itu sampai ke dalam. Nah itu. Allati tattali'u 'alal afidah, apinya itu masuk ke dalam hati. Ini kan kalau dipanggang luarnya aja, tapi apinya itu masuk ke dalam hati, sampai yang di dalam pun terasa panasnya luar biasa. Nah, kalau dahulu kada ada microwave, sekarang ada microwave. Microwave itu apapun besar kalau dimasukkan ke dalam, gelombang panas itu masuk ke dalam, ke tengah-tengahnya itu. Apinya nggak kelihatan. Cuma kalau kita taruh besi yang menyala-nyala itu luar biasa. Nah, itu gambaran api neraka. Kita tafsiri, alhaqumut takatsur, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang mengumpat dan menghinakan. Kenapa orang mengumpat dan kenapa orang menghina? Biasanya kalau orang merasa tinggi, dia akan melihat orang lain itu rendah, maka dia akan menghinakan orang lain ini. Kada apa-apa ikan, kada bisa apa-apa juga. Ketika ada orang tinggi, merasa tinggi, kemudian melihat orang di bawahnya, maka dia dengan mudahnya menghinakan orang ini. Orang-orang yang seperti muncul rasa al-kibr, takabur. Nah, inilah yang mengumpat dan menghinakan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka yang paling rendah bagi orang yang merasa tinggi kemudian dia menghinakan orang lain.
Kenapa dia merasa tinggi? Dia punya harta yang dia kumpul-kumpulkan. Yahsabu annama lahu akhladah. Karena harta ini yang menjadikan dia sukses, hebat, dahsyat, luar biasa. Kaya 7 turunan. Kai Ulun itu, Datu Ulun itu punya tanah banyak, warisannya 7 turunan kada habis-habis. Pian Pang kenapa? Turunan ke-8 ya. Habis sudah. Kenapa pian kada sugih juga? Maka kai 7 turunan kada habis. Turunan ke-8 cocok aja dia. Ketika orang mengumpulkan harta, niatnya kalau aku punya harta bisa berkuasa. Bisa dibayangkan harta yang dikumpulkan. Jadi cerita Sambo, nah ini rumah ada basementnya. Ini gak pernah diungkap-ungkap lagi cerita basement itu. Bisa di Jakarta itu rumah orang tuh kecil-kecil aja 2 tingkat. Tapi satpamnya itu polisi-polisi, brigadir-brigadir, 2-3 ikung, 4 ikung, pakai satpam di mukanya. Kalau kita lihat biasa aja. Jadi di sana bukan tinggi-tinggian tingkat, tapi rendah-rendahan berapa banyak yang ke bawah, basementnya itu berapa tingkat. Di bawah itu bubuhannya itu menyimpan duit. Jadi cerita duit diandak di basement itu udah yang namanya kalau sudah menjabat menteri, bisi rumah di Jakarta ada satpamnya 2-3 ikung di muka, jadi itu polisi, ya sudah itu. Basementnya dibuka aja. Jadi kalau pemerintah mau jujur-jujuran, bongkar aja semuanya itu. Pasti itu berapa triliun ada di dalam. Masing-masing dikumpulkan harta, dihitung berapa. Kalau dilihat di muka nggak kelihatan, nggak biasa aja rumahnya. Tapi basementnya itu, basement tuh ada 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, basementnya. Nah itu, ya untuk mengetahui gampang, dinas perizinan, lihat itu rumahnya, konstruksinya kelihatan ada basementnya atau enggak. Atau mungkin berulah basement, makanya orang Jakarta tuh bikin rumah itu galiannya banyak, kerukannya tuh banyak yang dibuang. Nah itu, jadi kalau sepangkat jenderal bisi duit miliaran itu biasa, ribuan dolar itu biasa. Memang itulah. Cuma kita aja di Banjar nggak ngerti-ngerti, nggak pernah ngeliat gitu. Kalau di sana sudah biasa itu. Nah, alladzi jama'a malau wa'adadah. Waktu pilgub di Hotel Ratan Enjer ada 1 lantai duit aja isinya. Nah, kita kan tahu kisah orang aja berkisah bujur juang kan. Tapi itulah keluar datang membawa satu Indomie. Nah itu kotak profit ini isinya. Tapi itu kita duit orang kada berseri. Serinya tuh sama 101, 102, 100, wah susun. Kalau kita jangankan itu kantong aja kan habis mekarik. Yang rupiah nang koin aja dikumpulkan berapa? Berarti. Nah, alladzi jama'a malau ada dia kumpulkan harta-harta itu masih belum puas. Yahsabu annama lahu akhladah. Dikira harta itu yang akan menjadikan kekal. Kekal dengan jabatan, kekal dengan kuasaan. Bisa beli. Memang jar orang duit itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya kada kawajalan kalau ada duit. Jadi memang apakah boleh kita mengumpulkan harta? Boleh. Bahkan harus. Cuma jangan sampai seperti ini, mengumpulkan kemudian merasa diri hebat, kemudian mengecilkan orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Menganggap orang lain ini rendah. Sampai kemudian dalam surat Yasin, anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Kenapa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu, kenapa kita harus menyisihkan harta, memberikan makan kepada orang-orang
Kalau Allah berkehendak, Allah kasih makan mereka. Kan usaha kita. Ujarnya, anut iuman law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dalam surat Yasin. Nah, yahsabu annama lahu akhla, dikira harta itu yang menjadikan dia kekal. Kalla, kada mungkin kededa manusia itu kekal. Orang-orang yang seperti ini yang mengecilkan orang, menghina orang, kemudian merasa tinggi, la yumbadanna fil khutumah, tempatnya adalah dimasukkan ke neraka yang ketika masuk hancur langsung. Khutumah, narullahil muqadah, di sana ada api yang terus menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu panasnya itu masuk ke dalam perut-perut hati-hati kita. Innaha 'alaihim muqsadah, mereka terkunci di dalamnya fi amadim mumaddadah. Jadi kalau ilustrasi terkunci itu apa? Kalau panggangan itu dipanggang, dibakar. Kalau terkunci itu apa? Memasak pakai kunci itu apa? Open. Terus divakum. Kita presto. Nah, bandeng presto. Enak bandeng presto, tapi awak kita yang di presto ye. Ini bandeng di presto, tulangnya pun renyah. Tulangnya pun renyah. Karena apa? Panasnya sampai ke tulang. Karena panasnya itu dikumpulkan. Nah ini allati tattali'u 'alal afid, panasnya itu seperti itu, enggak bisa bergerak, enggak bisa keluar. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddah, dia terikat di dalam tiang-tiang dan enggak bisa keluar dari tempat itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Kembali kepada makna yang tersirat. Ayat ini ceritanya setelah surat Al-Asr. Jadi surat Al-Asr kita memanfaatkan waktu kita untuk mencari, menggali ilmu, menambah pengetahuan, menambah harta, menambah kemampuan. Terus dengan amal soleh kita, kemudian kita menjadi hebat. Ingat ini pesannya, jangan sampai kita kemudian merasa tinggi, kemudian menghinakan orang lain. Dari segi harta kayak itu juga, dari segi ilmu kayak itu juga, segi keahlian kayak itu juga. Jangan sampai kemudian merendahkan orang lain yang merasakan bahwa kelebihan kita ini menjadikan orang lain itu rendah. Nah itu, karena manusia ini semuanya sama semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam beribadah kepada Allah, dijauhkan dari sifat-sifat yang menghinakan orang lain, dijauhkan dari sifat takabur, dijauhkan dari sifat iri dan dengki, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal maghfirah wal inayah. Haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabatnya, ya muslimin wal muslimin wal mu'minin qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakir hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tahharra min jami'is sayyi'at wal qurba indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat.
min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallimna wa sallim anfusana wa sallim arzaqana wa sallim kulli shay'in a'taytana. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatin wa baliyati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyadid wal fitan wal mihan wal masa'ib wal balaya wat ta'un wad duyun wal amrad wal auja was suyuf wal muta wal fairuzat ambalna hadha khassa abdul muslimina 'amah. Allahumma afina wa'fana wal iman wal islam jam'an tawaffana. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halan tayyiban mubarakan wa raziqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza min illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la hajata min hawaiji dunya laka ghafara wa la fiha sala illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.